Shalom Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, apa kabarnya hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes, saya yakin dan percaya kita semua diberkati Tuhan. Hari ini kita akan memulai ibadah PLT kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk nafas kehidupan dan kesehatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh duduk diam di sini ya Bapa untuk melaksanakan ibadah PLT kami. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan Tuhan memberkati kami ya Bapa supaya kami juga dapat mendengarkan firman-Mu, agar kami bisa menjadi pelaku firman-Mu dan bisa menyebarkan berkat-berkat-Mu dimanapun kami berada. Saat hari ini Tuhan, kami siap dengan penuh sukacita memulai ibadah PLT kami. Haleluya, amin. Kita menaikkan satu pujian, Kaulah Harapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom, mari kita mengawali pembacaan atau perenungan firman pada pagi lawatan Tuhan hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di pagi hari ini kami boleh mendapat kesempatan untuk dilawat oleh kuasa-Mu, oleh firman-Mu, oleh kebaikan-kebaikan dan semua yang Engkau sediakan untuk kami nikmati anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Biarlah Tuhan, bila sebentar kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan sendiri berbicara di dalam hati dan pikiran, baik itu hamba-Mu yang berbicara, urapi pendengaran anak-anak-Mu yang mendengarkan dan hatinya Kau urapi, agar setiap kami, selesai kami mendengarkan firman hari ini, kami boleh mendapatkan pengetahuan, pengajaran, hikmat yang baru, dan juga kekuatan serta penghiburan yang memampukan kami melewati hari-hari di depan kami. Terima kasih Tuhan, mari Roh Kudus ambil alih dan Engkau sendiri yang bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat datang di GBI Batu Penjuru Official YouTube channel kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara tidak salah membuka channel GBI Batu Penjuru, dan Bapak Ibu siapapun, entah jemaat GBI Batu Penjuru maupun siapa yang kebetulan lewat dan mampir di channel ini, kita akan mendengarkan yang merupakan adalah satu seri khotbah atau seri renungan mengenai pengharapan. Hari ini kembali saya akan membagikan ayat yang dicatat dari
Ibrani 6 ayat 19, saya bacakan. Ibrani 6 ayat 19 mengatakan bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat ini pengharapan itu, hope atau harapan itu digambarkan seperti sauh atau jangkar. Jangkar itu atau sauh itu adalah sesuatu yang kecil, tapi hebatnya, luar biasanya, meskipun kecil, jangkar itu bisa mengendalikan atau membuat kapal yang demikian besarnya, yang besarnya berapa ratus kali lipat dari jangkar itu, bisa tidak hanyut, terbawa angin atau terbawa ombak ketika kapal itu bersandar. Nah, begitupun dengan harapan. Harapan mungkin sesuatu yang kecil ketika kita memiliki harapan, memiliki pengharapan tentang sesuatu ya. Mungkin itu sesuatu yang kecil, tetapi ketika kita memiliki harapan yang benar, saya percaya itu membuat jiwa kita aman, tidak mudah dihanyutkan oleh angin pengajaran, ajaran sesat, janji palsu, oleh hal-hal yang tidak baik atau bahkan penderitaan yang kita alami selama di dunia ini, kesulitan, aniaya, ditinggal orang terkasih, atau sakit penyakit, dan sebutkan apapun yang membuat engkau mungkin imanmu lemah. Pengharapan itu kecil, tapi pengharapan itu kuat ketika kita melabuhkannya di tempat yang benar. Di sini dicatat bahwa pengharapan itu telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Mari kita lihat untuk memperjelas apa sih maksudnya dilabuhkan atau dilabuhkan di belakang tabir itu. Saya akan membandingkan dengan sangat sederhana dari Alkitab versi bahasa Indonesia masa kini, BIMK. Di sini disebut seperti ini. Saya akan bacakan kembali Ibrani 6 ayat 19. Harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Nah, ini perhatikan, harapan itu menembus gorden ruang maha suci di rumah Tuhan di surga. Jadi kalau dikatakan Bapak Ibu Saudara bahwa harapan itu yang digambarkan seperti sauh dilabuhkan di belakang tirai maha suci, kita mau lihat dulu apa yang ada di ruang maha suci. Tidak sembarang orang bisa masuk di dalam ruang maha suci, karena di ruang maha suci ada beberapa peralatan penting yang salah satunya saya sebut adalah ada ada tabut perjanjian Tuhan. Nah, saudara, di sini aja kita tahu bahwa tabut perjanjian Tuhan atau juga dua loh batu yang pada zamannya Musa itu disimpan di situ, menandakan bahwa harapan kita itu perlu memiliki tempat, ditempatkan di tempat yang benar. Sebelumnya saya akan mengajak juga Bapak Ibu Saudara untuk berpikir dan merenungkan mengapa sih orang perlu memiliki harapan. Tentu saja kalau orang tidak memiliki harapan, ya hidupnya mau kemana dia nggak tahu jelas. Hidupnya mau ikut siapa, kepercayaan apa, sebentar mau percaya pada A, sebentar percaya pada B, dan masa depannya pun tidak jelas ketika tidak memiliki pengharapan. Itu yang pertama. Pengharapan itu bisa membuat kita berbeda atau mericas, memampukan kita menentukan atau menemukan apa yang mau kita capai, apa yang ingin kita capai. Misalnya saya ingin memberikan sebuah ilustrasi singkat waktu saya masih kecil ya. Waktu saya masih kecil, saya itu senang sekali membaca buku cerita ya, dan saya senang mengkoleksi buku-buku itu. Adalah kebahagiaan buat saya membaca dan melihat buku-buku yang banyak itu. Karena itu, saya tinggal dengan oma saya tahu itu kebahagiaan saya dan dia memberi pengharapan kepada saya. Nah, ini ceritanya seperti ini. Jadi begini, kalau sampai
misalnya nilai satu mata pelajaran saya dapat nilai bagus, anggaplah dapat 90 sampai 100 gitu ya ratingnya. Nah, kalau nilai saya bagus, dia akan kasih saya boleh beli di toko buku. Nah, saya ingat tuh masa kecil sangat membahagiakan. Ada satu toko buku, begitu masuk ke sana, waduh seneng banget mele buku, baca-baca, terus satu pilih boleh bawa pulang. Nah, bayangin itu pengharapan yang selalu terngiang-ngiang dalam kata-kata oma saya dan penglihatan di mana saya ada di toko buku itu pengharapan yang membuat saya terpacu supaya nilai-nilai pelajaran saya mendapatkan nilai yang bagus agar saya bisa beli buku. Nah, apakah ketika pengharapan itu diucapkan bukunya sudah ada? Belum ada, tetapi dijanjikan. Nah, jadi pertama yang saya katakan bahwa ketika kita memiliki harapan, kita di-recharge, kita didorong untuk melakukan sesuatu supaya pengharapan itu, harapan yang kita angan-angankan itu terpenuhi. Apa saja yang harus kita lakukan kalau gitu? Pengharapan di dalam Tuhan. Pertama-tama yang mau saya ajak Bapak Ibu Saudara merenungkan adalah ketika engkau memiliki harapan apapun tentang sesuatu pun yang engkau impi-impikan dan engkau doakan. Satu yang tidak boleh tidak engkau lupakan adalah satu, miliki hubungan yang baik dengan sumber pengharapan itu. Kalau saya, misalnya tadi ceritanya masa kecil saya dekat dengan oma saya. Dan kalau saya mau kepengen beli buku itu, saya dikasih harapan kamu boleh beli buku kalau kamu nilaimu baik. Saya harus dekat dong dengan oma saya. Karena saya tahu kapan moodnya baik oma saya itu, sehingga saya bisa minta buku itu. Sekalipun kadang-kadang nilai-nilai saya tidak sebagus yang diharapkan. Tapi paling enggak saya mengejar supaya nilai saya bagus. Dengan cara apa saya tahu semuanya itu? Dengan dekat kepada oma saya. Begitupun dengan kita anak-anak Tuhan. Kalau kita mau harapan kita itu terpenuhi dengan baik dan sempurna, satu, kita enggak boleh salah loh. Kita itu harus dekat dengan sang sumber pengharapan. Roma 15 ayat 13. Ya, saya akan bacakan bagi Bapak Saudara Roma 15, Bapak Ibu Saudara renungkan Roma 15 ayat 13 dengan jelas mengatakan bahwa semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dengan jelas sekali ayat-ayat awal ini mengatakan bahwa sumber pengharapan kita itu adalah Allah. Kita mau dekat dengan Allah, dengan pribadinya. Kita mau membaca firman, merenungkan firman, kita mau ibadah, kita mau berdoa, kita mau pakai segala cara supaya tambah hari kita tambah dekat dengan Dia. Sehingga ketika kita memiliki harapan tentang sesuatu hal, kita tahu bahwa sang sumber pengharapan itu yaitu Allah sendiri, yang enggak salah, bukan Allah yang lain, bukan orang lain, tapi pribadi Allah sendiri itu yang mengetahui hati kita, keinginan kita, dan kita pun boleh berharap kepada Dia tanpa kita memiliki kesalahan untuk berharap pada siapa. Ya, karena jelas banget di dunia ini banyak orang bisa berharap pada siapa saja dan apa saja. Ada yang berharap kepada uang, ada yang berharap pada kemasyuran, kepada tokoh orang tertentu, atau asuransi atau apa saja. Tapi dengan jelas sekali firman Tuhan mengajarkan bahwa pengharapan kita itu harus benar, yaitu sumbernya benar, yaitu Allah sendiri yang kita percayai dalam Yesus Kristus. Yang berikutnya bagaimana? Yang berikutnya adalah kita temukan di dalam Mazmur 119 ayat 116. Saya bacakan Mazmur 119 ayat 116. Ini bicara mengenai bagaimana kita bisa memiliki pengharapan yang benar, membuat kita terus continuously berpengharapan yang tepat sampai berkelanjutan sampai harapan itu terpenuhi atau terkabul. Topanglah aku sesuai dengan janjimu, supaya aku
hidup. Dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, Mazmur 119 ayat 116 ini dengan jelas mengatakan kita akan bisa memiliki pengharapan, tetap kuat di dalam pengharapan kita sampai terpenuhi. Berapa lama pun itu kita berharap. Kalau kita sudah, selain tadi kita katakan kita tahu siapa sumber pengharapan kita, tapi kita juga harus tahu bahwa apakah janji-janjinya itu kepada kita. Dan itu membuat kita hidup, membuat kita mampu melewati hidup kita. Tidak putus asa di tengah jalan, tidak menyerah ketika mungkin seperti orang membabi buta mengalami malapetaka, mengalami ujian, mengalami cobaan yang orang bilang atau kita bilang, waduh rasanya hidup kita tuh penuh dengan penderitaan atau masalah kesehatan, masalah uang, tidak selesai, ini belum selesai dan sebagainya. Tapi kita tetap kuat di dalam pengharapan kita, yaitu ketika kita tahu janji-janji Tuhan yang mana yang benar itu. Ada banyak janji Tuhan. Makanya saya katakan kalau kita dekat dengan Tuhan, kita tahu janji Tuhan itu yang mana yang dijanjikannya pada kita. Mungkin si A, si B tidak sama. Antara lain saya akan sebutkan, antara lain janji-janji Tuhan kepada umatnya adalah janji keselamatan. Keselamatan di dalam Yesus Kristus kalau kita mengaku percaya dengan bibir kita, dengan lidah kita, dengan hati kita. Itu janji apa lagi? Janji bahwa kita dikasihi, diterima, Yohanes 6 ayat 37, diterima tanpa syarat. Sekalipun masa lalu kita buruk, sekalipun kita itu penuh dengan dosa dan kesalahan, ketika kita bertobat dan sungguh-sungguh mau hidup baru, kita diterima, dikasihi tanpa syarat. Entah kita miskin, entah kita ini jelek, entah kita ini siapapun, kita diterima tanpa syarat. Itu janjinya. Apalagi banyak sekali janjinya. Sukacita surgawi, damai sejahteranya diberikan kepada kita. Itu penting banget Bapak Ibu Saudara. Karena orang yang berpengharapan kepada janji atau hal di luar Tuhan, misalnya dia mendapatkan sukacita, tidak kesepian, misalnya karena aku mau dugem, mau jalan-jalan, mau punya uang banyak, itu sementara, itu tidak abadi. Tetapi yang dari Tuhan, kita akan mengenali mana sukacita yang abadi, sukacita yang surgawi yang datangnya dari Tuhan, mana pengharapan yang benar-benar tepat sasaran, yang memang itu miliknya Tuhan. Dan yang lainnya janji kemenangan, janji kita tidak akan ditinggalkan sendiri dan sebagainya. Jadi yang pastikan bahwa engkau akan hidup dan semangat terus hidupmu selama engkau mungkin pengharapan belum terpenuhi. Asalkan tadi sekali lagi saya ulang, engkau dekat dengan sumber pengharapan, engkau hidup di dalam firman-Nya, engkau mengenal Dia, engkau tekun dan sabar, setia, tetap setia kepada Dia, dan engkau tahu janjinya Dia apa pada hidupmu, dan engkau bilang, Tuhan engkau berjanji padaku bahwa engkau memulihkan aku. Nah kita tahu ayatnya, misalnya Tuhan engkau berjanji engkau memberi keselamatan kepadaku. Kita mungkin tidak khawatir, tidak takut dan sebagainya. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau memiliki pengharapan di dalam Tuhan, Saudara, pengharapan itu pastinya tidak lepas dari iman dan kasih. 1 Korintus 13 ayat 13, ini ayat yang sangat sering kita dengar. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Nah dunia ini akan lenyap. Segala hal yang fana, yang gak abadi akan lenyap. Tapi tinggal tiga hal ini yang tidak akan lenyap dan akan tinggal tetap, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tentu saja kalau kita bicara pengharapan tidak bisa lepas dari kasih dan iman. Iman itu senada dengan pengharapan, tidak dilihat sekarang, tapi saya katakan tadi, mungkin kita belum melihat wujudnya, belum terpenuhi harapan kita, tapi ketika kita memiliki pengharapan, miliki iman, percaya bahwa Allah sanggup menggenapinya. Dan ketika kita memiliki iman, percaya bahwa Allah sanggup memenuhi harapan, menjawab harapan dan doa permohonan kita, jangan lupa kasih. Praktekkan kasih. Kasih
itu bisa dimiliki ketika kita meresponi kasihnya Allah terlebih dahulu kepada kita. Seringkali orang dalam perjalanan waktu menjadi Kristen mungkin 5 tahun, ya nggak usah 5, 3 tahun mungkin, atau 10, 20 tahun. Kadang merasa kok nggak sama ya dengan dulu ketika awal-awal menjadi Kristen. Kenapa kok enggak sama? Dulu itu bersuka cita luar biasa, melayani sungguh-sungguh, mungkin mau bayar harga, mau ke gereja, mau pelayan dan dibayar enggak apa-apa, tapi berubah setelah sekian tahun. Kenapa? Karena mungkin kita meresponi kasih Allah dengan cara yang tidak tepat, atau kita tidak meresponi kasih Allah yang tanpa syarat tersebut. Kita sekarang pakai syarat. Mungkin itu seperti itu Bapak Ibu Saudara. Karena itu saya katakan, janganlah engkau kehilangan kasih yang mula-mula. Semangat yang mula-mula. Kasih itu harus terus dikobarkan. Seperti api yang dikobarkan, harus kasih minyak, api itu kasih minyak, dikasih bensin supaya api itu nyala. Nah, cinta kita yang berkobar-kobar untuk Tuhan supaya pengharapan itu terus kita miliki sampai terpenuhi adalah apa? Dengan menjaga keberadaan Roh-Nya yang kudus di dalam hidup kita. Izinkan Roh Kudus membersihkan setiap kekotoran, dosa, kebiasaan buruk yang engkau miliki. Kalau engkau jadi Kristen sekian tahun, apakah hal-hal lama, hal-hal buruk itu sudah kau tinggalkan? Apakah ketika engkau menjadi Kristen dengan sungguh-sungguh, apakah ada perubahan positif yang signifikan engkau tunjukkan pada orang di sekitarmu? Jaga api Roh Kudus itu bernyala-nyala dalam hidupmu. Jaga supaya api itu tidak padam. Taati perintahnya. Miliki hubungan yang baik dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, saya tahu kadang-kadang memang lebih enak kita ibadah secara online. Ini salah satu penyakit orang Kristen setelah COVID. Lebih nyaman di rumah tidak ibadah, atau ibadahnya lewat online. Kecuali memang saudara sakit, saudara ada di luar kota, ada di tempat yang tidak ada gereja, itu lain cerita. Tetapi kalau kaki kita bisa melangkah ke gereja, kalau tubuh kita sehat, kenapa kita tidak datang ke gereja beribadah? Karena ibadah itu bukan hanya keuntungannya untuk kita, tapi untuk orang di sekitar kita. Itu salah satu menjaga api Roh Kudus itu menyala-nyala. Kasihnya Kristus menyala-nyala dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita mengakhiri bulan November dengan tema Pagi Lawatan Tuhan tentang pengharapan ini. Kalau saudara sudah mengikuti tiap minggu sampai dengan minggu ini, pelihara terus iman dan pengharapanmu di dalam Kristus. Jangan pernah menyerah. Pada saatnya Allah akan memenuhi harapanmu tepat pada waktunya, asalkan engkau tekun dan setia. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan yang baru. Engkau tetap hidup dan bersemangat melewati hari-hari di depanmu. Bahkan engkau menularkan sukacita, iman dan pengharapan kepada orang di sekitarmu. Sehingga mereka pun tetap memiliki pengharapan. Yang belum berpengharapan, engkau berikan pengharapan di dalam Tuhan. Yang sudah hampir padam pengharapan dan kasihnya, engkau kembali kobarkan. Biarlah Roh Kudus mengambil alih dan mengerjakan dengan sempurna apa yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, yang selama sebulan ini mengajarkan kami untuk terus berpengharapan di dalam Engkau Tuhan. Tolong Tuhan, agar hati kami yang mungkin keras menjadi lembut, terbuka untuk firman-Mu, mau berubah, mau diubahkan dengan rendah hati. Ajari kami Tuhan untuk menjadi orang Kristen yang sejati, pribadi yang excellent di hadapan-Mu. Tolong kami Tuhan, mungkin seringkali kami jatuh, seringkali kami gagal terhadap dosa dan kesalahan dan kebiasaan-kebiasaan buruk yang mungkin kami akan lakukan kembali. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami.
Beri kembali kami kekuatan untuk kembali memiliki harapan. Dan kami percaya Tuhan, pengharapan yang ada di dalam Kristus Yesus itu bukan pengharapan yang kosong, tetapi tepat pada waktunya Engkau akan memenuhinya, supaya nama-Mu dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sekali lagi Roh Kudus ambil alih, dan Engkau mengerjakan di dalam hati dan pikiran anak-anak-Mu tepat pada waktunya. Engkau akan berbicara dan memulihkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.